Hai, hai, apa kabar Anda semua? Ya, Anda lihat ini ada pasar raya ya. Ya, apa yang nak ku sampaikan, nak dikongsikan pada Anda semua hari inilah tentang perbezaan pasar raya dan pasar biasa-biasalah ataupun disebut pasar burung ataupun pasar tani ya. Ya, masing-masing daerah ada cara yang tersendiri lah ya. Jadi masing-masing jenis pasar ni memiliki tipikal yang tersendiri. Pasar tradisional antiknya dengan deretan lapak yang menawarkan bahan makanan segar dan yang baru disampaikan ya. Adapun pasar moden ni cenderung menawarkan segala produk yang boleh disimpan cukup lama ya. Selain pada itu, tampilan lebih komersial ya. Jadi berikut ni adalah beberapa uh, per, uh, perkongsianku nak ku sampaikanlah pada anda semua ya. Jika dibedakan berdasarkan profil penjual para pemilik ya, lapak pada pasar tradisional dapat digolongkan sebagai pelaku usaha ya, kecil dan menengah ya. Adapun penjual di pasar moden ataupun pasar raya ni semacam department store ya, merupakan dari mirip-mirip ternama ya. Jadi para pasar tradisional fasilitasnya biasa cukup terbatas ya, kecuali pasar yang tersebut direvitalisasikan, namun pada umumnya fasilitas pada pasar tradisional ni lebih mengarah ke aspek dia punya fungsional ya, yang diutamakan yakni adanya tempat produk meski aspek penataan tidak begitu penting. Adapun pasar moden ni lebih mengutamakan kenyamanan pengunjung. Kalau pasar raya ni yang kita sebut pasar moden ni memang kenyamanan para pengunjung yang datang. Pasal dia tersusun rapi lah ya. Bukan itu saja, bersih ya. Bersih, tidak ada bau apa-apa. Jadi di pasar moden ni, pasar raya ni disediakan bangku untuk kita pengunjung duduk sejenak ya. Kalau kita kecapean ya, kelelahan. Jadi penyejuk suara hawa dingin di seluruh dalam kawasan tu ada hawa dingin lah ya, air condition dan produk yang lebih teratur, rapi, disusun rapi ya. Jadi indah kita lihat kalau di pasar raya atau pasar moden. Jadi kondisi produk dengan fasilitas yang terbatas. Jadi para penjual di pasar tradisional ni lebih mengutamakan pasokan produk yang masih baru ya. Ya, selain pada itu, tidak menyimpan stok dalam jumlah besar, apalagi sebagian besar produk yang dijual di pasar tergolong bahan makanan mentah, ya, seperti sayur, buah-buahan, ya, ikan, daging, telur dan sebagainya lah. Kalau pasar ini raya ni, ya, pasar raya atau pasar moden, kerana memiliki tempat pendindingan ataupun tempat penyimpan yang baik, ya, mereka cukup ya tempat penyimpan barang-barang makanan yang memang teraman lah, terselamat lah, tidak akan rosak kesegarannya tu tetap mantap lah ya. Berbagai produk fresh dapat disimpan lebih lama lagi pasal dia ada khusus untuk penyimpan ya, tempat hawa dingin yang khusus untuk makanan yang bertahan lama ya, itu dia. Jadi selain pada itu, pasar raya ni lebih banyak menjual produk berkemasan dan produk non makanan ya. Jadi tingkat fasilitas juga mempengaruhi harga sewa tempat kepada penjual. Pasal sewanya mahal, minta ampun mahalnya ya. Lumayan sekali harga ini penyewaan untuk pasar raya ni, apa yang ku tahulah di tempatku di sini. Jadi selain pada faktor lokasi yang strategis, hari ini mempengaruhi pula harga jual yang lebih murah di pasar tradisional, iaitu adapun harga jual di pasar moden boleh lebih mahal kerana fasilitas yang sediakan juga lebih baik. Pembeli tinggal menjatuhkan pilihan saja mau membeli keperluan di pasar yang manalah ya. Jadi begini ya, satu lagi perbezaan pasar ni, pasar tradisional ni dan pasar raya, iaitu dari cara bertransaksi ya pada pasar tradisional. Meskipun penjual sudah menetapkan harga, pembeli masih boleh menawarkan hingga harga turun. Ya, itu dia. Itu dia kelebihan pasar biasa-biasa ataupun pasar burung ataupun pasar tani ya, ataupun pasar tradisional yang kita biasa sebutlah ya.
Masing-masing daerah ada cara tersendiri yang disebutlah ya. Jadi boleh ditawar-menawar sampai harga ke bawah ya, harga yang murah sekali. Jika penjual ya merasa penawaran masih masuk akal ya pun menyetujui susah aku mau sebut perkataan ni. Menyetujui ya, air liurku sampai jatuh ke bawah ya, dan menjualnya. Hari ini berbeza dengan pasar moden ya. Jadi pasar moden ni setiap produk sudah dibeli dengan harga tetap. Pembeli tidak boleh tawar menawar, dia sudah tetapkan ya, dia sudah tetapkan. Itu namanya pasar raya ya. Ya, jika penjual hendak menurunkan harga, mereka akan membuat program diskaun ataupun potongan harga yang sudah disiapkan di dalam waktu yang terbatas. Tapi bukan ketika itu juga, dia ada cara lain. Jadi begini ya, pasar tradisional ataupun pasar tani ataupun pasar burung cenderung menggunakan pembayaran yang konvensional, ya ini menggunakan wang tunai ya. Jadi adapun pasar raya menyediakan pembayaran serta elektronik dan digital ya, mereka menggunakan alat-alat elektronik dan digital ya, memudahkan mereka ya, tekan saja butang ya, masukkan wang di situ aja gitu. Namun sejumlah pasar tradisional yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sudah dimulai dan mengenai metod pembayaran elektronik dan digital pula ya. Jadi ada pemilik lapak yang menggunakan mesin ADC ya, hingga menyediakan pembayaran melalui kod QR misalnya ya. Sekarang ni macam-macam lah, macam kod cara nak membayar apa yang kita beli di pasar raya. Dia macam-macam cara yang sudah diubah suai lah ya, yang ada di online dan sebagainya. Jadi pasar tradisional ni cenderung memiliki jam buka yang fleksibel ya, tergantung daripada keperluan pembeli di lingkungan sekitar dan keputusan pemilik lapak itu sendiri ya. Itu dia. Jadi pada pasar induk misalnya kegiatan sudah dimulai sejak dini hari ya. Jadi hari kerana produk-produk yang diberi akan dipasuk ke pasar-pasar tradisional yang lebih kecil atau ke toko sayuran ya. Jadi pasar tradisional ni yang lebih kecil yang berada di arah pemukiman ya, cenderung berjualan dari pagi hingga menjelang siang. Jadi biasanya lah yang kita tahu lah, yang kita fahami ya, pasar tani ataupun pasar tradisional ini yang biasanya mereka awal pagi sudah bangun ya, pukul 4 atau pukul 3 sudah bersedia untuk mengangkat menyusun barang-barang mereka ya untuk disusunan ya. Ya, itu dia. Jadi begini ya, hal ini kerana mengikuti kebiasaan pembeli yang cenderung memenuhi keperluan rumah tangga mereka ya. Misalnya membeli bahan masak untuk makan siang dan makan malam. Bahkan ada pula pasar malam ya. Ya, pada pasar moden ni jam buka dan tutupnya sudah tetap dari hari ke hari. Ya, itu dia. Jadi jam bukanya biasa sekitar pukul 9 ataupun 10, sedangkan jam tutupnya sekitar pukul lebih kurang dalam pukul 21 sampai pukul 22 ya. Jadi begini ya, kelebihan ataupun kekurangan pasar tradisional ni kita bincangkan. Kini kamu sudah tahu perbezaan pasar tradisional dan pasar raya ya. Masalahnya kemudian pasar mana yang sesuai dengan keperluan anda. Ya, masing-masing jenis pasar tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya ya kan. Jadi kamu tinggal memilih mana yang sesuai untuk keperluan kamu, yang cocok yang keperluan kamu. Berikut apa caranya. Jadi begini ya, boleh melakukan tawar-menawar dan harga agar lebih murah, cenderung tidak menjadi monopoli oleh satu produsen ataupun pemasok. Pemilik kios di pasar tidak terikat jam operasinya. Penjual boleh membuka atau menutup kios lebih cepat ataupun lebih lambat. Ya, itu dia ya. Jadi begini ya, kekurangan para pasar tradisional ni, metodnya pembayaran cenderung terbatas, bahkan seringnya hanya menerima pembayaran secara tunai ya. Itu dia. Ya, setakat inilah dulu perkongsianku pada anda ya, bedanya pasar
tani atau pasar tradisional dengan pasar raya atau pasar moden. Ini terserah pada anda untuk memilih yang mana satu anda sesuai dan suka ya. Dua-duanya ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangan. Terserah pada anda untuk memilih selera anda ya. Terima kasih atas waktu anda. Jangan lupa subscribe ya.